Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sehat untuk semuanya sehingga nanti di semester depan kita bisa bertemu secara offline. Pada hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan daripada materi kita di turunan. Ya, di materi ini kita akan membahas tentang bagaimana itu aturan rantai, kemudian Leibniz, kemudian juga turunan tingkat tinggi, yang mana turunan tingkat tinggi itu kita tidak hanya membahas tentang turunan yang dari suatu fungsi hanya satu kali turunan, tapi bisa jadi adalah 2 kali turunan, 3 kali turunan, 4 kali turunan, dan selanjutnya. Pertama, kita masuk ke aturan turunan. Aturan turunan ini kita pakai itu adalah ketika kita memiliki sebuah fungsi yang mana fungsi yang kita miliki itu di dalamnya itu masih ada fungsi. Jadi ibaratnya adalah kita memiliki suatu box. Kemudian di box itu ada box lagi kayak gitu. Yang sudah kita pernah bahas itu ada di fungsi komposisi. Lalu nanti ketika bentuk fungsi komposisi ini bagaimana cara mendiferensialkannya atau bagaimana cara menurunkannya. Jadi ini aturan daripada aturan rantai, yaitu jika dimiliki suatu fungsi Y yang berbentuk Fu, fungsi U, kemudian di dalam fungsi U ini ada lagi U itu terdefinisi dengan fungsi Gx. Sehingga membentuk suatu fungsi Y sama dengan fungsi F Gx. Atau bisa juga ditulis F bundaran G. Sehingga F bundaran G ini adalah F aksen Gx dikali Gx. Artinya adalah kita turunkan dulu yang fungsi yang paling besar ya. Besar bukan menandakan ukuran nilainya ya, tetapi adalah ibaratnya kalau kotak ya, kotak yang besar itu dulu kita turunkan, kemudian yang kotak di dalamnya lagi yang kita turunkan. Jadi fungsi F aksen Gx dikali G aksen X. Atau bisa juga penulisannya adalah diferensial Y terhadap X itu sama dengan diferensial Y terhadap U, kemudian diferensial U terhadap X. Jadi kalau misalnya kita gambarkan bentuknya itu seperti ini. Misalnya kita memiliki suatu fungsi Y sama dengan Fu, berarti fungsi U, yang mana fungsi U itu berbentuk Gx, kayak gitu. Jadi Y ini kita sebut sebagai variabel kiri, dan Fu itu sebagai variabel tengah, dan U ini, ternyata U ini kan ada bentuknya lagi, kayak gitu. Bentuk U ini adalah dalam bentuk X, ini adalah variabel kanan misalnya. Maka ketika kita mempunyai yang seperti ini, maka cara kita untuk menurunkannya atau mendiferensialkannya adalah pertama, perhatikan kita memiliki suatu fungsi yang sebelah kiri itu adalah terhadap variabel Y. Maka kita turunkan variabel Y ini, variabel Y atau variabel yang sebelah kiri, itu nanti terhadap variabel yang paling akhir. Karena kan tujuan kita adalah fungsi kita yang sebelah kiri ini hasilnya nanti akan diturunkan terhadap variabel X. Jadi dituliskan adalah diferensial Y terhadap X. Lalu variabel tengah kita misalnya adalah yang Bu sebutkan tadi adalah kotak yang paling besarnya, itu adalah kita inisialkan dengan Fu. Maka variabel ini kita turunkan terhadap, ini kan ada Y ya di sini, maka variabel Y kita ini kita turunkan terhadap U, variabel yang paling tengah. Lalu, kan ada lagi variabel yang paling akhir misalnya, atau yang paling kanan, ini adalah Gx, seandainya misalnya notasi kita. Maka turunan variabel kita ini yang paling tengah ini kan adalah U. U yang dia bersarang yang paling kecil gitu, maka diturunkan terhadap variabel kanannya. Ya, dari
penjabaran tadi mengenai bagaimana pengerjaan turunan aturan, kita coba berikan contoh, kalau seandainya kita memiliki suatu fungsi, yang mana fungsi kita adalah 2x berpangkat 2 dikurang 4x ditambah 1 berpangkat 59. Jadi perhatikan bahwasanya fungsi kita ini ada dua buah bentuk ya. Ada dua buah bentuk, yang satu berpangkat 59, kemudian ada lagi fungsi 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Maka pertanyaannya adalah, ini variabel kita yang sebelah kiri itu adalah y. Kemudian ada variabel kita di sini adalah terhadap x. Maka yang ditanya itu adalah diferensial y terhadap x. Diferensial y terhadap x. Maka ini kita pemisalkan. Pemisalan seandainya adalah fungsi kita yang paling kotak yang paling kecil itu kita anggap adalah u, sehingga 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1, sehingga fungsi y kita itu adalah u berpangkat 59. U berpangkat 59 yang mana ini dalam bentuk, kita anggap dalam bentuk kotak yang besar ya, u berpangkat 59, yang mana di dalam y ini ada fungsi u, yang fungsi u itu adalah berbentuk 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Sehingga untuk mencari turunan daripada fungsi ini, maka kita bisa membentuknya adalah diferensial y terhadap x sama dengan diferensial y terhadap u, lalu dikali dengan diferensial u terhadap x. Ini yang namanya dia adalah berantai, tersusun. Jadi kita menurunkan kotak kita yang paling besar itu terhadap kotak yang paling kecilnya, yang paling tengahnya, kemudian yang paling tengah itu kita turunkan terhadap yang paling kecilnya. Di sini kotak kita yang paling besar itu adalah y, kemudian yang paling tengah-tengah itu adalah u. Di dalam u itu ada 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Maka ini bisa kita turunkan. du y atau diferensial y terhadap u adalah ini u berpangkat 59, maka berlaku teorema x berpangkat n. Maka ini adalah x berpangkat n adalah n dikali x berpangkat n dikurang 1. Nah ini, jadi ini karena pangkatnya 59, maka n-nya adalah 59, sehingga ini adalah 59 dikali u berpangkat 59 dikurang 1. Dikali, setelah ini adalah diferensial u terhadap x. Maka turunan fungsi u kita terhadap x ini adalah yang berbentuk 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Ini sama dengan 2x berpangkat 2. Turunannya adalah 2 kali 2, karena n-nya 2 ya, jadi 2 kali 2, x berpangkat 2 dikurang 1. Jadinya adalah, oh ya, ini 4x. Ini penulisannya 4x ya, mohon maaf, 4x. 4x, kemudian min 4x, turunannya adalah min 4. Lalu hasilnya ini adalah 59 dikali u-nya kita ganti dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Jadinya adalah 59 dikali 2x kuadrat ditambah 4x tambah 1 berpangkat 58 dikali 4x dikurang 4. 4x dikurang 4. Ini berpangkat 2-nya salah tulis. Jadi ini adalah 4x dikurang 4. Yang kedua, seandainya kita memiliki suatu fungsi berbentuk y sama dengan sin x berpangkat 3 dikurang 3x, maka kita bisa lihat bahwasanya fungsi kita yang sebelah kiri adalah y, kemudian yang sebelah kanan variabelnya adalah x. Lalu, bagaimana bentuk fungsi kita? Oh iya, ini adalah yang paling kanan bisa kita bentuk adalah u itu adalah x berpangkat 3 dikurang 3x. Lalu y sama dengan sin u. Y sama dengan sin u. Dengan u-nya adalah x berpangkat 3 dikurang 3x. Karena apa?
Ya, karena apa? Karena ini kita memiliki suatu fungsi yang paling besar itu adalah Y, kemudian di tengah-tengahnya ada sin, kemudian di tengah-tengahnya sin, kemudian yang paling kecilnya itu adalah fungsi X kuadrat dikurang 3X. Maka ini bisa kita turunkan, karena kita variabelnya yang sebelah kiri adalah Y, yang paling kanan adalah X. Maka adalah diferensial Y terhadap X. Itu sama dengan diferensial Y terhadap U dikali diferensial U terhadap X. Maka artinya adalah kita diferensialkan dulu Y itu terhadap U, kemudian U itu terhadap X. Jadi ini sama dengan DY terhadap U. Berarti Y sama dengan sin U. Ini turunan Y terhadap U itu adalah turunan sin, itu adalah cos U dikali, kemudian turunan U terhadap X itu adalah ini X berpangkat 3. Turunannya adalah 3X berpangkat 2. Kemudian min 3X turunannya adalah 3. Lalu ini kita bisa tuliskan 3X kuadrat dikurang 3, cos U-nya kita ganti menjadi X berpangkat 3 dikurang 3X. Jadinya adalah 3X kuadrat dikurang 3 dikali cos X berpangkat 3 dikurang 3X. Ini adalah contoh yang ketiga lagi, kita coba. Bagaimana kalau ya, lalu ini kita coba lagi untuk contoh yang ketiga, bagaimana kalau seandainya kita memiliki suatu fungsi Y sama dengan cos X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 4. Bentuk fungsi kita adalah Y sama dengan cos X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 4. Maka variabel kita yang sebelah kiri bisa kita lihat itu adalah Y, yang paling tengah-tengah adalah cos U, yang mana U-nya adalah X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 4. Maka yang kita cari adalah diferensial Y terhadap X, atau boleh juga kita tulisnya adalah Y aksen. Berarti adalah turunan pertama. Maka dari sini bisa kita lihat bahwasanya fungsi kita yang berbentuk Y sama dengan cos X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 4. Dari sini terlihat Y-nya adalah cos U, dengan U-nya adalah X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 4. Perhatikan U ini. U ini adalah bentuknya pembagian, atau ada pembilang, ada penyebut. Maka bisa kita ibaratkan X kuadrat ini ya, dengan cara rumus yang sebelumnya, bahwasanya pembilang kita anggap fx, kemudian penyebut kita anggap gx misalnya, untuk lebih memudahkan di penurunannya. Maka untuk menentukan apa diferensial ini, maka bisa kita tulis diferensial Y terhadap X itu sama dengan diferensial Y terhadap U, bisa kita tuliskan diferensial Y terhadap U dikali diferensial U terhadap X. Maka ini sama dengan, kita perhatikan fungsi Y kita itu sama dengan cos U. Kita perhatikan fungsi Y kita sama dengan cos U, yang mana cos U, cos kan turunannya adalah min sin, maka ini bisa kita turunkan adalah min sin U. Min sin U dikali, U itu adalah X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 4. Maka ini adalah diferensial X, yang mana U-nya adalah X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 4. Maka ini adalah karena bentuk pembagian, maka kita lakukan dengan fungsi pembagian. Ini sama dengan min sin U, kita tuliskan lagi, min sin U dikali, ini adalah pembagian, maka turunannya adalah F aksen X kali GX dikurang Fx dikali G aksen X per G kuadrat X. Maka ini sama dengan min sin U dikali F aksen X. Turunan dari X kuadrat dikurang 1, kita perhatikan, ini X kuadrat berbentuk X berpangkat N, yang mana N-nya sama dengan 2. Maka turunannya adalah
N kali X berpangkat N dikurang 1. Jadinya adalah 2 kali 2 dikurang 1. Jadinya adalah 2X. Dikali GX. GX itu adalah X ditambah 4. Dikurang Fx. Fx kita adalah X kuadrat dikurang 1. Dikali GX kita adalah X ditambah 4. Turunannya adalah X ini turunannya adalah 1 dan 4 ini turunannya adalah 0. Sehingga kita kalikan dengan 1. Ini sama dengan min sin U dikali 2X dikali X itu adalah 2X kuadrat. 2X dikali 4 itu adalah 4X. 4X ini min kali X kuadrat min X kuadrat ditambah 1. Karena apa? Min kali min 1 adalah plus 1. Per X ditambah 4 dikuadratkan. Karena GX kita adalah X ditambah 4 dikuadratkan. Ini sama dengan sin U. Ya, ini adalah min sin U ya. Min sin U dikali X kuadrat. 2X kuadrat dikurang X kuadrat adalah X kuadrat. Lalu ini adalah tambah 8X ya. Tambah 8X, kemudian ini adalah plus X. Plus X. Jadi ini per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Jadi bentuk kita adalah X kuadrat dikurang 8X ditambah 1 per X kuadrat ditambah 4 dikali min sin X kuadrat dikurang 1 per X ditambah 4. Ya, di sini ada kekurangan menuliskan minnya. Lalu kita masuk ke notasi Leibniz, yang mana notasi Leibniz itu adalah berbentuk turunan juga. Hanya saja turunannya kalau tadi yang kita kena adalah Y aksen, kemudian DYX misalnya. Kalau yang sini adalah DY, DX, tetapi D-nya bukan huruf besar lagi, tapi huruf kecil. Ini sama juga dengan turunan. Ini turunan pertama juga. Jadi DY, DX, DY, DT, DS, DT artinya adalah diferensial Y terhadap X, diferensial Y terhadap T, diferensial S terhadap T, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk penulisan. Dan aturannya itu masih memakai aturan daripada aturan turunan. Yang seandainya kita memiliki suatu fungsi, itu adalah Y sama dengan X berpangkat 5 dikurang 4X berpangkat 3 ditambah 8X. Lalu pertanyaannya adalah DY, DX. Maka ini bisa kita lakukan dengan cara, fungsi kita itu adalah Y sama dengan X berpangkat 5 dikurang 4X berpangkat 3 ditambah 8X. Maka di fungsi ini kita memiliki adalah variabel Y, variabel X. Maka kita tuliskan adalah DY, DX. Karena apa? Variabel Y kita ini yang kita turunkan terhadap variabel X. Maka ini bisa dituliskan DY, DX sama dengan D, Y-nya kita ganti menjadi X berpangkat 5 dikurang 4X berpangkat 3 ditambah 8X DX. Ini sama dengan ini kita kalikan satu-satu ke dalam, jadi adalah diferensial X berpangkat 5 terhadap DX, kemudian yang ini diferensial 4X berpangkat 3 terhadap DX, kemudian ini ditambah diferensial 8X terhadap DX. Sehingga ini bisa kita tuliskan, ini X berpangkat 5, maka R-nya sama dengan 5. Maka bisa kita tuliskan 5 kali X berpangkat 5 kurang 1 itu adalah 4. Sehingga ini adalah 5X berpangkat 4. Dikurang, ini 4 dikali X berpangkat 3. Jadinya adalah 4 kali 3, X berpangkat 3 kurang 1. Jadinya adalah min 12 X berpangkat 2. Ditambah diferensial dari 8X. Jadi itu adalah 8. Nah, ini kita memiliki suatu fungsi yang mana bentuknya adalah 5T per T kuadrat dikurang 1. Jadi, bagaimana turunannya? Maka ini adalah karena bentuk fungsi kita terhadap T, maka ini adalah DDT.
dari 5T per T kuadrat dikurang 1. Maka ini perhatikan, ini adalah bentuk pembagian. Maka ini pembagian, pembilangnya kita sebut FT, kemudian penyebutnya kita sebut GT. Maka turunannya adalah DDT sama dengan D dari 5T per T kuadrat dikurang 1 terhadap fungsi DT. Maka ini sama dengan, ini FT-nya, karena di sini ada F aksen, F aksen T kali GT dikurangi FT kali G aksen T per G kuadrat T. Maka ini turunan dari 5T itu adalah 5 dikali GT. GT kita tuliskan lagi, T kuadrat dikurang 1. Dikurang, FT kita adalah 5T. Lalu, turunan dari GT itu adalah T kuadrat dikurang 1, ini sama dengan 2 kali T berpangkat 2 kurang 1. Jadi hasilnya adalah 2T per T kuadrat dikurang 1 dikuadratkan. Sehingga ini sama dengan, kita kalikan ke dalam, 5T kuadrat, 5 kali min 1, min 5, min 5T kali 2T, min 10T kuadrat per T kuadrat dikurang 1 berpangkat 2. Sehingga ini adalah min 10, karena apa? 5T kuadrat dikurang 10T kuadrat adalah min 10T kuadrat dikurang 5 per T kuadrat dikurang 1 dikuadratkan. Ini adalah bentuk penulisan dengan cara aturan Leibniz. Jadi aturannya sama dengan aturan-aturan pada turunan, hanya saja yang membedakan di sini adalah penulisannya. Lalu bentuk, karena ini adalah Leibniz ya, maka aturan rantai pada Leibniz itu juga bisa dituliskan, yaitu adalah aturan rantai berbentuk dydx. Maka ini ketika kita ingin mencari turunan dydx, itu akan sama dengan dydv atau dydU ya, dikali du dx. du dx. Bedanya adalah tadi diferensial. Yang tadi yang kita bahas adalah penulisan dalam D besar, kalau ini adalah penulisan dalam D kecil. Ya, misalnya adalah kayak gini. Kita memiliki suatu fungsi Y sama dengan X berpangkat 4 dikurang 5X berpangkat 4. Maka turunannya adalah yang ditanya dydx. Maka kan di sini ada, ini yang sebelah kiri kita ada Y, kemudian sebelah kanannya adalah X. Maka akan ada penulisan secara Leibniz-nya adalah dydx sama dengan, kita anggap aja ada di tengah-tengahnya fungsi U, kayak gitu. Maka ini bisa kita tuliskan ddu dikali du dx, yang mana U-nya adalah X berpangkat 4 dikurang 5X. Sehingga Y kita itu adalah berbentuk U berpangkat 4. Maka Y kita adalah U berpangkat 4 dengan X, dengan U-nya adalah X berpangkat 4 dikurang 5X. Maka turunannya jika dituliskan dalam bentuk dydx itu sama dengan ini, Y kita turunkan terhadap U, maka adalah ddu. U berpangkat 4, maka adalah 4 kali U berpangkat 4 kurang 1, dikali du dx ya, du dx, maka diferensial U kita kan ada X berpangkat 4 dikurang 5 terhadap X. Maka ini yang 4U berpangkat 4 kurang 1 hasilnya adalah 4U berpangkat 3 dikali, ini turunannya terhadap X, X berpangkat 4. X berpangkat 4 turunannya itu adalah 4X berpangkat 3 ya. 4X berpangkat 3 dikurang 5. Kurang 5, ini sama dengan 4 kali 4X berpangkat 3 dikurang 5 dikali U-nya kita ganti X berpangkat 4 dikurang 5X berpangkat 3. Ini adalah cara penulisan dengan aturan Leibniz. Dan kalau seandainya kita memiliki ini lagi, suatu fungsi juga, bentuknya adalah Y sama dengan cos berpangkat 3, X pangkat 3 ditambah 1. Maka di sini ini tidak hanya dua sisi ya, tapi ini bisa jadi 3 sisi kayak gitu. Ini Y sama dengan, maka dari sini kita
bentuk fungsi yang kita miliki ini bisa kita lihat bahwasanya kita memiliki fungsi Y sama dengan U berpangkat 3, U berpangkat 3, yang mana U kita itu adalah cos V. Cos V, yang mana V kita adalah X berpangkat 3 ditambah 1. Jadi ini beruntun. Sudahlah cos-nya berpangkat 3, kemudian cos itu ada lagi bentuknya, kayak gitu. Jadi, sehingga ini Y kita adalah U berpangkat 3, dan U kita itu adalah cos V, dan V kita itu adalah X berpangkat 3 ditambah 1. Lalu V kita itu adalah X berpangkat 3 ditambah 1. Sehingga dari sini bisa kita tentukan nilai daripada fungsi turunan kita itu adalah yang sebelah kiri kita adalah Y, sebelah kanannya adalah X. Sehingga dx itu sama dengan dy du dikali du dv dikali dv dx. Nah ini. Sehingga ini bisa kita tuliskan du berpangkat 3 terhadap du dikali d cos V terhadap dv, lalu dv X berpangkat 3 ditambah 1 terhadap dx. Sehingga ini bisa kita tuliskan, ini U berpangkat 3, turunannya adalah 3 kali U berpangkat 2, kali cos V, turunannya adalah min cos V, turunannya itu adalah min sin V, kali X berpangkat 3, turunannya adalah 3X berpangkat 2, 1 turunannya 0. Sehingga turunan ini adalah 3X berpangkat 2. Lalu ini, kita ganti U kita menjadi cos V, jadi adalah 3 kali cos kuadrat V, dikali min sin, V kita adalah X berpangkat 3 ditambah 1, jadinya adalah min sin X berpangkat 3 tambah 1 kali 3X kuadrat. Ini sama dengan min kali 3, jadinya min 3, cos kuadrat, V-nya kita ganti, X berpangkat 3 tambah 1, kali sin X berpangkat 3 tambah 1 kali 3X kuadrat. Sehingga ini bisa kita kalikan, sehingga akhirnya adalah min 9, X kuadrat dikali cos kuadrat X berpangkat 3 tambah 1 kali sin X berpangkat 3 tambah 1. Nah, itu mengenai aturan Leibniz, kita masuk ke aturan turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi ini artinya adalah kita menyatakan bahwasanya suatu fungsi itu tidak hanya bisa diturunkan sebanyak 1 kali, tapi dia bisa diturunkan sebanyak berkali-kali. Jadi ini turunan pertama, kita ketika bentuk fungsi notasi f aksen, maka ini turunan pertamanya disebut f aksen. Ketika notasi kita adalah Y, maka kita sebut Y aksen, kita notasi kita adalah D, maka ini dituliskan adalah DY dx. Tapi D-nya besar. Kemudian kalau notasi Leibniz dituliskan adalah DY dx. Turunan kedua. Ketika di fungsi F, maka ini bertuliskan F double aksen. Ketika di notasi Y double aksen. Ketika di notasi D, ini adalah dx kuadrat Y. Ini di notasi Leibniz bentuknya adalah d kuadrat Y dx kuadrat. Aturan untuk turunan ketiga, itu adalah di notasi F itu adalah F triple aksen. Di notasi Y triple aksen. Di notasi D itu adalah D pangkat 3XY. Kemudian di notasi Leibniz adalah D berpangkat 3Y dx berpangkat 3. Lalu sampai dengan nanti di turunan ke N, ini adalah F berpangkat N aksen. Kemudian kalau Y-nya berbentuk Y berpangkat N aksen. Kemudian ini adalah bentuk notasinya adalah D berpangkat NXY.
Kemudian kalau notasi Leibniz-nya adalah D berpangkat NY, DX berpangkat N. Ini adalah penulisan aturan turunan tingkat tinggi. Kita coba ini. Ketika kita memiliki suatu fungsi, itu adalah fungsi kita sin 3x, pertanyaannya adalah tentukan turunan ketiga, tentukan turunan keempat. Maka ini bisa kita tuliskan dy dx, karena ini turunan kita adalah terhadap turunan ketiga dan keempat, maka otomatis turunan pertama harus kita lalui. Turunan kedua harus kita lalui juga. Tapi turunan kelima nggak mungkin tidak. Karena apa? Karena dimintanya adalah paling tinggi turunan keempat. Maka ini untuk mendapatkan turunan ketiga dan kedua, maka kita turunkan untuk yang pertama kali dulu, habis itu kedua kali, habis itu baru ketiga dan keempat. Maka turunan pertama kita itu dituliskan dengan dy dx sama dengan d, y kita ganti menjadi sin 3x per dx. Maka ini sin 3x, aturannya adalah ini a ya, sin ax itu sama dengan a kali d sin ax. Jadi kalau ini karena a kita adalah 3, maka koefisien ini menjadi koefisien, maka ini adalah turunannya 3 kali turunan sin adalah cos, maka 3 cos 3x. Turunan kedua, d kuadrat y, dx kuadrat sama dengan d dx, dy dx, ini sama dengan, artinya adalah turunan kedua kita dapatkan dari turunan pertama. Ya, turunan kedua itu artinya adalah kita peroleh turunan dari turunan pertama. Maka ini bisa dituliskan d dx sama dengan d dx. D dx kita adalah 3 cos 3x, 3 cos 3x, turunan pertamanya. Maka ini bisa kita tuliskan, karena ini adalah, ini sudut itu berbentuk 3x, maka ini adalah turunannya 3 kali 3 karena A-nya 3 ya, maka 3 kali 3, turunan cos itu adalah min sin, jadinya adalah 3 kali 3 kali min, jadinya min 9 sin 3x. Lalu turunan ketiganya, turunan ketiga adalah didapatkan dari turunan kedua. Turunan dari turunan kedua, sehingga berbentuk d dx, d kuadrat y, dx kuadrat. Sama dengan d dx, turunan kedua kita tadi adalah min 9 sin 3x ya, ini minnya kurang. Min 9 sin 3x, maka ini bisa kita tuliskan hasilnya. Ini adalah 9-nya A kita 3, maka masih ada 9 kali 3, maka min 27. Turunan sin adalah cos, maka adalah min 27 cos 3x. Lalu selanjutnya, turunan keempat. Turunan keempat itu diperoleh dari turunan ketiga. Sehingga dituliskan adalah d dx, d berpangkat 3y, dx berpangkat, iya ini berpangkat 3, sama dengan d dx kali min 27 cos 3x. Min 27 cos 3x, sehingga hasilnya adalah ini min 27 kali 3, ini adalah min 81, turunan cos adalah min sin, maka hasilnya adalah min, jadinya positif, 81 sin 3x. Ini penulisannya salah lagi. Jadi ini 81 sin 3x. Itu adalah bagaimana cara penulisan dengan aturan tingkat tinggi untuk materi kita pada hari ini. Ya, itu materi kita tentang aturan turunan, kemudian Leibniz, lalu aturan turunan tingkat tinggi. Semoga ini nanti bisa dikerjakan dengan baik ya, dan dilatih selalu untuk mengerjakan masalah-masalah yang ada. Untuk hari ini, Ibu rasa seperti itu. Ibu mohon maaf atas segala penyampaian yang salah, penulisan juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.